Halo semua, balik lagi sama kami di Bocor Halus yang membahas setiap film Marvel, Pak ya. Tapi kita saat ini membahas Untuk film fokus semua dulu ke Marvel kita Marvel. bahas yang Dari, baru-baru. dari series maupun film, Pak ya. Ya. Aku Tirta, lupa lagi kenal. Bruce Banner. Makan pakai sumpit yang sebenarnya. Makan pakai sumpit. Itu apa? Ada yang mudah, kalau ada yang ribet. Banyak kotor. Sebuah penemuan dari Bruce Banner. Untuk kali ini kita bahas She-Hulk ya Pak, episode 2. Untuk masalah Jennifer, nama Jennifer tuh agak ini bingung Pak kemarin tuh ya. Jadi kami minta maaf kalau memang ada kesalahan di Namanya episode 1. Jennifer Walters. Langsung aja Pak masuk bahas si DODC. Kalau kita kan bahasnya di awalnya soal DODC lah. Karena di sini DODC-nya lebih mencolok lah kan. Lebih diangkat di episode ini Pak ya. Diangkat episodenya. DODC-nya ini apakah sama yang ada di Mrs. Marvel sama yang di Spider-Man kan? Dan DODC ini apa sih sebenarnya itunya? Kayak pengawasan untuk ini aja Pak ya, makhluk-makhluk super. Kayaknya ya, cuman aku belum cari tahu lagi soal itu. Di sini fokusnya itu kemana aja gitu. Karena baru diperkenalkan baru-baru ini aja Pak ya kan. Lumayan lama juga lah semenjak Spiderman kemarin itu kan nangkap Spiderman kan. Spiderman bermasalah juga kemarin dia nangkap DODC. Terus itu pun kemunculan Mrs. Marvel juga DODC yang turun tangan meskipun itu bawahannya yang menyala gitu kan. Dan DODC yang di sini kan kayak lebih dia yang jaga ini kan tempatnya itu kan kayak kok kita bisa lihat yang lain kan kayak macam kantor-kantor biasa, ini kayak kantor besar gitu yang ada penjaranya segala macam. Di She-Hulk ini Pak ya. Emang betul-betul kayak udah kayak militer gitu jadinya kan. Jadi mungkin di audisi sini pastinya baik lah ya kan, nggak kayak di Mrs. Marvel lah. Di Miss Marvel pun bawahannya Pak ya bermasalah. Mrs. Marvel awal-awalnya pertama kan kita kira di audisinya yang menyalah gitu kan. Rupanya memang bawahannya yang agak barbar gitu agak kan. lain. Ibu-ibu itu ya kan. Masuk masjid nggak lepas sendal. Iya, agak lain memang. Anda tidak tahu aturan itu ya. Abomination Pak. Terus tuh kan di dalam situ kayaknya Jennifernya berjumpa Abomination yang udah tobat. Katanya Katanya udah tobat. Tapi kan kita nengok di trailer dia ada yang dia berubah kan, jedot gitu kan. Cuman di sini belum kan, masih ceramah dia kan. Dan dia pun si Jennifer pun bingung Pak ya kan. Iya. Apakah dia akan menangani kasus ini? Karena kan latar belakangnya Abomination ini kan pernah gaduh. Jadi tadi juga diangkat juga jelasin gitu kan masalah Abomination, masalah dia pernah bertarung sama Hulk gitu kan. Karena itu kan udah lama kali itu awal film Marvel gitu kan. Hulk itu masih dibahas juga diangkat. Kayaknya udah berdamai dia sama Hulk juga ya. Hulk juga udah berdamai. Dan Abomination di sini menurutmu bakal dia villainnya atau bukan kira-kira? Cerita awal mungkin jadi villain, mungkin habis itu setelah itu Nah dia ada latihan sama lele Wong. dan kurasa aja lah ya dengan kita nengok trailer dulu trailernya yang kemarin itu kan ada si Murdock kan. Ada si Daredevil dan dia pengacara juga. Kurasa si Jennifer nanti menangani kasus si Abomination dia dibantu sama Daredevil. Iya, jadi sama-sama pengacara kan. Nah gitu Pak, teori Abomination menurut Bapak itu kayak mana tuh? Kan di berita tuh kan itu kan yang secret endingnya si Shang-Chi kan, si Wong. Sedangkan pas Shang-Chi dibawa sama si Wong ke dalam, kan ada si siapa tuh? Ada Hulk, satu lagi siapa Pak? Captain Marvel. Nah, sedangkan tangan si itu kan masih gini tuh, masih digendong. Apakah itu rekaman? Oh itu masalah timeline aja sih kayaknya. Menurutku itu Menurut timeline tuh teori kayak mana tuh? Ya itu duluan gitu, maksudnya si Shang-Chi-nya ini jumpai Wong dulu yang di secret ending Shang-Chi ya, Shang-Chi. Ya itu dulu gitu, baru setelah itu dengan dia ada panggilan segala macam gitu kan, dan Piggy siapa kan, si Captain Marvel Piggy dan Bruce Banner juga Piggy kan. Nah mungkin di situ lanjut ke film si Hulk gitu kan, di situ awalnya juga Hulknya belum sembuh tangannya. Itu sih yang aku mikir pas nengok. Ini kan Wong sama si Abomination. Karena kan itu bisa aja itu mereka udah bertarung kan. Udah bertarung sama si Wong, si Abomination-nya yang di film Shang-Chi. Entah pun mungkin yang di She-Hulk ini memberitakan Abomination bahwasannya jahat, tapi itu video-video template Pak ya, untuk berita aja gitu, ngerti ya? Kadang kan berita gitu. Ya itu dia tadi makanya videonya itu kan berarti udah ada gitu. Berarti dia timeline-nya udah sebelum itu gitu. Sebelum film ini, film She-Hulk. Kira itu tadi semalam itu pas aku nonton kan. Hulk Pak di pesawatnya Sakar tuh kayak mana bro Pak? Sempet shock sih aku, kaget anjir. Sebuah surprise juga nih kan. Itu balik lagi dia. Kira di rumah kan, kira di Meksiko. Berarti menurutku teorinya nih pesawat yang pertama di episode 1 itu memang ada koneksi ke Hulk gitu kan, mau menghubungi Hulk atau gimana kan, atau memang mau ngajak dia pergi gitu kan. Mungkin di situ kan kita nggak tahu nih kan, kita cerita si
visi Hulknya aja nih kan. Jadi nggak tahu Bruce Banner kayak mana. Rupanya Bruce Bannernya jumpai kapalnya itu lagi tadi, baru dia pergi ke kapalnya itu ke Sakar itu. Iya, Sakar. Tanpa kita tahu dia memperbaiki atau enggaknya, tapi tiba-tiba memang udah kan ke sana Pak ya. Pesawatnya kan udah datang gitu kan. Berarti nggak perlu diperbaiki, memang udah bisa terbang gitu kan. Dan dia pikinya itu kemana kan belum tahu. Yang pasti kayaknya sih ke Sakar gitu kan, karena kan pertama itu dia tinggal di situ yang paling lama gitu. Ragnarok tuh ya. Ragnarok. Dan teori tentang Hulk Pak, tentang Sakar. Dan dia katanya dia punya anak dari penduduk Sakar, dari wanita Sakar. Lupa aku namanya siapa, dari C kalau nggak salah depan huruf itu. Kalau itu aku sih kurang tahu tuh. Jadi gara-gara perpaduan antara rahim dari seorang penduduk Sakar dengan radiasi gamma, itu si anak ini kan dia masih bayi. Jadi kan itu ada kerusuhan tuh Pak di planet Sakar itu. Jadi ketimpa gedung-gedung dia. Tapi karena dia kena radiasi gamma, jadi itu pertumbuhannya cepet. Jadi dia tutup langsung besar gitu, langsung gede, langsung berotot. Dan kabarnya dia nggak bisa jadi manusia, nggak bisa jadi balik ke orang-orang Sakar. Dia memang gitu bentuknya udah. Tapi kan Hulk yang di situ kan dia masih bocah bisa dibilang. Kayak sama Valkyrie aja masih kayak anak-anak gitu kan, sama Thor juga. Masih belum ini ya Pak, belum jadi smart Hulk ya. Iya. Dan dia kalau bisa dia punya anak, kayaknya random kali gitu. Tapi nggak tahu juga lah ya. Soalnya kan di komiknya pun Pak, nanti si Hulk si Banner akan lawan si Scar, anaknya sendiri. Jadi kayak ada cocokologinya lah antara dia pergi ke sana, ke planet Sakar, jumpai si Scar. Tapi nggak tahu juga ya. Kalau masalah referensi komik sih banyak sih, karena Hulk pun juga bakal ke planet Hulk kan, di situ semua Hulk banyak. Ini kita nggak tahu nih kemana dia pergi gitu kan, masih episode. Mungkin ini bakal dibahas juga di sini, tapi mungkin di episode akhir. Terlalu banyak teori Pak ya. Episode terakhir, karena ini kan juga mau fokusnya ke si Jennifer kan, si Hulk kan. Jadi ya fokus ke dia, sementara si Bannernya pergi. Nggak gitu. tahu sih mau kemana. Memang nggak dijelasin. Hanya yang mendukung itu ke planet Sakar kan karena pesawatnya tadi Pak ya. Iya, itu pesawat Sakar memang. Itu yang mendukung teori bahwasannya Hulk akan ke sana ya kan Pak. Mungkin entah ada pertarungan lagi gitu kan antara dewa-dewa, dia mau ikut aja atau kayak mana, nggak tahu lah kan. Masih terlalu dini sih untuk kita ini Pak ya di episode 2 itu. Karena memang menurutku kayak oh ya udah, berarti mereka memang mau fokuskan ke si Jennifer gitu kan, biar nggak ada Hulknya. Biar orang kadang kalau misalnya Hulk dibiarkan gitu aja, mereka bertanya itu si Hulknya mana gitu kan, maksudnya di situ aja gitu. Nah ini mungkin dibuat TV dianya. Dan bisa aja antara dua juga Pak. Memang si Hulknya ini yang naik pesawat itu dibahas di series ini atau di film Hulk yang akan datang Pak. Apa judulnya? Cuman ada bakalan film Hulk selanjutnya, cuman belum resmi namanya. Karena memang belum masuk di fase yang dijelasin sama Kevin 5G kan. Belum ada masuk list Hulk di situ, yang ada si Hulk masih ada. Terus di situ ada juga ngebahas soal Hawkeye, bapaknya si Jennifer gitu kan. Bahas Hawkeye tadi. Di situ masuk akal juga dibilangnya kan, Hawkeye ini kalau panahnya habis dia apa ngutetin lagi gitu kan, atau kayak mana kan. Kalau dia buat terus kan ribet gitu kan. Apakah kayak gitu kan sayang kalau dibuang-buang ya, apakah dikutip lagi kan, itu bad sense gitu kan. Kayak iya juga gitu kan, kayak mana Hawkeye dengan panah-panahnya itu gitu. Mungkin Marvel membuat itu biar orang-orang tuh nggak bertanya-tanya ya kan, biar oh rupanya di filmnya aja bertanya gitu kan, apalagi di dunia aslinya kan. Apalagi awak yang nonton ya. Bahkan sutradaranya pun orang-orang tanya enggak ya, mungkin kayak gitu Pak ya. Iya, kayak mana Hawkeye kan, kan dia harus terus-terusan buat panah kan. Udah gitu apalagi panahnya bisa meledak kan Pak. Ada beberapa panah yang kita yang di film Hawkeye kan dijelasin tuh, kayak dia beberapa ngebuat super arrow gitulah kan, kayak ada yang dari Hank Pym gitu kan bisa memperbesar, ada yang meledak, banyak lah macam-macamnya. Itu ada dikasihnya juga sama si Kate Bishop. Yalah, penilaian Pak untuk episode 2 ini banyak yang buat shock, banyak yang dibahas yang di luar ekspektasi kita juga Pak ya. Penilaian masalah CGI. Tumben ente bahas di sini CGI. Sudah ada dari episode 1 udah mau kusentuh CGI itu. Cuman kan masih bagus menurut kita Pak ya. Episode 1 mungkin karena dia lawannya itu juga CGI, maksudnya kayak Bruce Banner juga CGI, dan tempat-tempatnya itu pun aku yakin itu CGI juga gitu kan. Yang di tempat persembunyian dia juga itu ya. Itu aku yakin tuh CGI juga, 80% CGI itu. Jadi dia karakternya itu masih nyatu gitu. Jadi ibaratnya kayak film animasi lah gitu kan, semuanya kan nyatu.
Kalau ketika ada satu yang real, satu yang CGI kan nampak tuh perbedaan. Dan di episode 2 ini dia lebih banyak berbau sama orang-orang gitu kan, dan di tempatnya berbeda-beda. Dan di situ CGI-nya itu masalah tekstur sih udah bagus gitu kan, masalah Apa karena saya bisa? ya pasti juga masalah teksturnya itu udah bagus bu, bentuk perutnya udah bagus. Tapi masalah gesturnya ini kayak nggak natural aja gitu. Ya nampak lah gestur-gestur animasi gitu kan. Nonton Elsa. Iya, gestur-gestur animasi dia mutarnya gini-gini segala macam. Agak nampak lah perbedaannya, agak terganggu juga tapi ya ada bisa juga. Masih bisa lah diterima. Masih bisa lah, masih bisa dinikmati. Cuman kayak gitu tadi, mungkin karena memang belum ada bertarungnya atau kayak mana kan. Itulah Pak ya kan. Selepas dari CGI-nya kita digiring ke Hulk tadi yang naik pesawat Sakar itu kan Pak. Jadi Ya, kayak udah nanti CGI nomor 2 aja kita bahas gitu. Jadinya kayak gitu ya kan. memang udah dari awal kan CGI Iya, banyak yang iya. dikritik kan. Episode pertama kemarin masih bagusnya CGI-nya gitu kan. Dan episode kedua ini agak mengurang kayaknya. Kayaknya ya. Tapi ya kalau keseluruhan sih udah bagus lah ceritanya juga dan banyak. Kalau untuk penonton ya, untuk penonton yang merasa dari alur cerita memang bagus untuk peduli itu, tapi kalau memangnya orang yang kayak kita Pak yang detail masalah-masalah di perfilman ya kan Pak, kayak CGI-nya, jalan ceritanya, ya mungkin tadi CGI-nya kurang untuk orang yang detail ya kan Pak. Kurang tapi ya Betul. udah bisa dinikmati. Ya, ya. Karena ini kan sekelas Marvel. Jadi untuk penilaian dari 10 Pak, dari 1 sampai 10 Aku sih sama lah kayak semalam 8 juga. aku 7. Gak ada kurang aja sih menurut aku CGI-nya. Iya, aku kayak masalah karena di ceritanya kayak banyak pertanyaan juga Ya. yang membuat itu jadi pengen nonton lagi. Iya. Iya, udah gitu pun masih kayak masih alur cerita Pak ya kan. Kalau pertama kan tiba-tiba di akhir dikagetkan dengan pertarungan ya kan. Iya. Ini kayak masih cerita dipecat dia, ke di audisi, ngurus masalah Abomination, si Hulk di pesawat Sakar, gitu. Masih banyak teori untuk melanjutkan di episode 3 nanti. Tunggulah di episode 3 Pak ya. Masih ibaratnya adalah bumbu yang ngebuat kita tuh pengen nonton Iya, lagi iya, gitu. iya. Nggak cuman udah sampai sini Iya, aja gitu. iya. Itu betul sih. Bagus sih pihak Disney giring itu Pak ya. Karena memang kayak gitulah harusnya series Iya, gitu kan iya. biar juga penontonnya tertarik. Untuk secret ending tuh Pak. Bikin ending sih itu Lucu ya? ibaratnya itu lucu cuman nambah aja kayak si Hulk ini membaur nih ke orang-orang. Seger lah jokesnya Pak ya. Iya, jadi kayak enggak Marvel ini enggak terlalu formal lagi gitu. Iya. Ya udah, Superhero harus sembunyi kan enggak ya. superhero ya udah bisa tampakkan diri dan juga bisa membantu kerjaan orang yang berat. Udah itu aja lah untuk Itu aja si sih. Hulk episode 2 ini. Episode dua. Jangan lupa subscribe YouTube kita biar terus buat video-video baru, terus IG kita di follow, IG pribadi juga di follow. Aku di Tirtanata 07, Bapak. Iya, ada Aprijal nanti kita taruh Nanti di deskripsi. Klik aja. Ya, oke. Kami Bocor Halus, aku Tirta. Aku Bruce Banner. Sampai jumpa Sampai di jumpa video selanjutnya. Bye bye.